Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono dari Program Studi Sistem Informasi semester 3 dari UPBJJJ Semarang dengan NIM 0544269976. Pada video kali ini saya akan melengkapi tugas 2 dari Prodi Jaringan Komputer. Yang pertama, ada kode yang bernama CD. Fungsinya adalah mengubah direktori aktif di command prompt. Mari kita praktekkan di command prompt. Nah, ini adalah contoh dari program CD. Yang pertama. Yang kedua, selanjutnya adalah ada program CLS. Fungsi dari program CLS adalah memberikan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di folder layanan, mengembalikan ke keadaan kosong. Mari kita coba terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari folder CLS, mengembalikan folder yang awal ke folder kosong. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, ada folder CLS atau tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLC, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Nah, ini adalah opsi yang bisa digunakan kepada perintah-perintah selanjutnya. Untuk yang nomor 4, ada kode dir atau tanda tanya. Untuk fungsinya adalah menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dan direktori saat ini. Opsi tanda atau menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Dan ini merupakan kode yang dihasilkan dari kode dir atau tanda tanya. Yang selanjutnya ada ipconfig. Fungsinya adalah menampilkan informasi konfigurasi jaringan dan komputer, termasuk alamat IP, subnet, MAC, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Dan ini adalah kode yang dihasilkan dari ipconfig. Nah, ini adalah gambaran kode yang dihasilkan dari ipconfig dengan fungsi tersebut. Yang selanjutnya adalah inconfig atau al. Inconfig atau al. Fungsi dari kode selanjutnya adalah menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail jaringan, alamat MAC, DND, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Dan begini adalah gambaran hasilnya. Dan begini adalah gambaran hasil dari ipconfig atau al. Dan selanjutnya imconfig dan tanda tanya. Mari kita praktekkan. Imconfig atau tanda tanya. Fungsinya adalah untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Dan ini adalah bantuan yang dapat digunakan, perintah inconfig dalam deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Yang selanjutnya adalah imconfig atau relase. Ipconfig atau relase. Fungsi dari kode ini adalah melepaskan relase alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada, mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Dan begini gambaran dari kode yang dihasilkan dari ipconfig atau relase. Yang selanjutnya nomor 10 ada inconfig atau displays. Ipconfig atau displays. Fungsinya adalah menampilkan CNS dominan name system yang disimpan oleh komputer ini, berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-reload di alamat IP. Nah, ini adalah fungsi gambaran dari imconfig dan displays. Yang selanjutnya nomor 11 ada kode ipconfig atau flush hands.
Fungsinya adalah menghapus scan DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Dan begini adalah gambaran dari kode imconfig atau flons. Yang selanjutnya nomor 12 adalah ipconfig atau register. Fungsinya adalah mendaftarkan ulang nama host komponen ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komponen di jaringan lokal atau di internet. Begini adalah gambaran dari kode ipconfig dan res. Yang selanjutnya ada kode ping. Fungsinya adalah mengirimkan paket IKMQ request ke alaman IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat reposenya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek reaktivitas jaringan. Ping, set. Dan ini adalah kode yang dihasilkan dari perintah ping. Dan selanjutnya nomor 14 ada perintah netsat. Fungsinya adalah menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IDP, dan informasi lain terkait jaringan. Netstat. Begini adalah kode yang dihasilkan dari kode netstat seperti ini. Dan selanjutnya nomor 15 adalah ada tracer. Fungsinya adalah menunjukkan jalur atau route yang dihasilkan pakai data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Rekod ini mengidentifikasi setiap HP atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Dan ini adalah kode yang dihasilkan dari kode tracker. Yang selanjutnya nomor 16 adalah path ping. Fungsinya adalah kombinasi dari perintah ping thread dan path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut termasuk kehilangan paket. Dan ini adalah kode yang dihasilkan dari kode path ping. Yang selanjutnya nomor 17 ada kode NS lookup. Fungsinya adalah digunakan untuk melakukan pencairan DNS dengan perintah ini ya. Dan ini adalah default server Zugnode dan Enders FE801 adalah hasil dari kode NSLog. Dan selanjutnya ada net. Fungsinya adalah baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan Windows. Dan begini adalah nets, hasil yang dihasilkan dari kode nets. Dan yang selanjutnya ada kode route nomor 19. Fungsinya adalah menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Dan begini adalah tabel routing yang dihasilkan dari kode route. Dan yang terakhir nomor 20 ada kode NAC. Yang terakhir berfungsi untuk, dan fungsi ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengolah dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan font tersebut: Netus untuk mengembangkan drift jaringan, Netus untuk mengelola akun penggunaan, Nextshare untuk berbagai folder dan lain-lain. Sebentar. Net, kodenya net. Ini ada salah ketik. Net. Dan ini adalah kode yang dihasilkan dari kode net. Dan begitu adalah 20 kode dari program studi dari materi tugas 2 prodi jaringan komputer. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya masih mahasiswa yang perlu banyak bimbingan dari bapak atau ibu dosen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.